Ternyata kita itu banyak salahnya dalam mempraktikkan hidup iman kita. Karena kita selalu berkata, semuanya atas kehendak Allah. Jadi sekali lagi, kita ternyata hanya sekadar menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, tapi kita tidak pernah mau bergerak datang kepada Allah. Hari ini baru saja kita dengarkan bacaan-bacaan yang benar-benar mengatakan kepada kita bahwa setiap orang itu bisa menjadi suatu tanda dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dari mukjizat Tuhan yang diberikan kepada setiap orang. Makanya semua orang itu mempunyai martabat yang sama di hadapan Tuhan, karena mereka atau orang lain bisa menjadi bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan ini. Kalau barusan kita mendengarkan orang kusta yang disembuhkan, dia percaya, dia yakin bahwa Yesus itu akan memulihkan dirinya, akan mentahirkan dirinya. Tapi dengan satu perbuatan yang nyata, bahwa dia bukan hanya percaya bahwa Yesus akan mentahirkan, akan menyucikan dirinya kembali, tetapi dia mau datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan bahwa dia ingin disembuhkan. Dan mukjizat itu terjadi karena ada kerjasama antara Allah dan manusia yang mau datang kepadanya. Bicara soal mukjizat, bicara soal pemulihan, ini pun akan bisa terjadi dalam kehidupan banyak orang. Mukjizat itu bukan hanya soal pemulihan secara fisik, tetapi juga yang lebih penting tidak lain adalah mukjizat itu bagaimana bisa memulihkan spiritual orang. Bagaimana mukjizat itu memulihkan pribadi orang, dikembalikan pada martabat yang awal, yaitu manusia itu selalu baik dan tetap serupa dengan gambaran Allah. Surat Gembala Bahasa Prapaskah 2021 yang disampaikan oleh Bapak Uskup pada kesempatan hari ini. Keluarlah dari zona nyamanmu, bertobatlah dan baharuilah dirimu. Keluarlah dari zona nyaman. Maka kita bukan hanya sekadar mengandalkan Allah, tapi kita juga harus berani keluar dari zona bahwa Allah itu akan memberikan segala sesuatu kepada saya, tapi saya tidak mau bertindak, tapi kita tidak mau terbuka. Itu pembukaan yang benar-benar mengajak kepada kita harusnya ada sinergi antara kita dengan Allah, bukan hanya sekadar mengandalkan Allah. Dilanjutkan lagi oleh Bapak Uskup. Koyaklah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Dalam pengantar surat Gembala Masa Prapaskah 2021 dari Bapak Uskup menyoroti bagaimana situasi chaos yang kita alami, terlebih lagi dalam situasi pandemi seperti ini. Karena ternyata pandemi itu bukan hanya milik orang-orang yang jauh. Sekarang itu sudah dekat dan ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menutup-nutupi kalau dalam keluarga kita juga ada yang terpapar COVID. Bukan hanya terpapar, dalam keluarga kita pun ada yang menjadi, katakanlah, korban COVID, termasuk om saya pun meninggal karena COVID.
Satu keluarga sampai bayi pun terpapar oleh COVID. Jadi inilah yang mengubah tatanan keharmonisan yang Tuhan berikan kepada kita hanya dengan satu peristiwa. Dan seringkali kita melihat bahwa peristiwa yang terjadi itu semacam kutukan atau apalah, sehingga kita memang selalu mengatakan semoga COVID ini cepat berlalu. Kalau berlalu, emangnya mau ngapain? Kalau COVID ini berlalu kemudian kita mau sebebas-bebasnya, semau-maunya. Ya enggak lah, ini juga bisa kita melihat bahwa ada peristiwa ini bukan hanya melihat dari luar, tapi juga kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini satu sentuhan dari Allah untuk mengajak kita melihat ke dalam diri kita, mengkoyakan hati kita. Kita yang seringkali bahkan menepiskan tawaran-tawaran kasih Allah, bahkan seringkali kita menolak tawaran kasih Allah. Dengan peristiwa ini kita disadarkan kembali. Coba saja sebelum peristiwa COVID ini, betapa berkumpul dalam keluarga itu susah kan? Hari Minggu kayak begini, jarang-jarang ada satu keluarga yang datang gitu loh. Bapak ibunya datang, anaknya kemana, urusannya masing-masing. Tapi dari peristiwa ini, bagaimana satu sama lain membangun sinergi, saling memperhatikan satu sama lain. Disitulah kita bisa melihat, koyakkanlah hatimu. Lalu Bapak Uskup pun menjelaskan lagi, soal COVID ini bukan hanya soal merusak ataupun mengganggu tatanan yang sudah harmonis, hanya dari sisi kesehatan saja. Sisi ekonomi juga kita mulai merasakan dampaknya. Maka peristiwa COVID ini janganlah selalu dilihat dari sisi negatif, tapi juga di situ kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Sejauh mana dan seperti apa yang semestinya kita lakukan ketika hidup di dunia ini, bukan hanya selalu mengumbar hasrat kemauan kita diri sendiri dan bebas seolah-olah kita melupakan Tuhan. Tapi di sini terlebih lagi kita akan menyongsong masa prapaskah itu. Disitulah kesempatan kita untuk semakin mengoyakkan hati kita. Tapi kan tidak harus masa prapaskah saja untuk mengoyakkan hati kita. Lalu Bapak Uskup mengatakan, meskipun dalam situasi yang seperti ini, hidup itu harus tetap berlangsung. Hidup itu harus tetap melangkah, gak berhenti di sini saja. Artinya apa? Artinya tidak lain adalah kita harus terus melangsungkan kehidupan ini dengan selalu menopang hidup kita kepada Allah, dan kita juga belajar untuk selalu datang kepada Allah sehingga semuanya akan dipulihkan dalam situasi apapun. Di sini Bapak Uskup mengatakan, mulai Rabu Abu yang akan kita peringati atau kita rayakan pada 17 Februari nanti, kita akan memasuki masa prapaskah. Bapak Uskup menegaskan, Allah menawarkan bagaimana prapaskah yang akan kita jalani ini sebagai satu bentuk pertobatan yang benar-benar harus menghidupi dan menghidupkan iman kita. Gereja mengajak memberi makna sesungguhnya akan kehidupan ini, dan inilah yang perlu disadari betul-betul. Menurut Bapak Uskup, inilah kesempatan kita untuk menata suasana batin, merajut harapan baru agar tidak tergulung oleh kuasa kekuatan, kekhawatiran, kesedihan, serta meratapi kehidupan ini. Inilah saatnya kita mengolah, menyusun daya jasmani dan rohani atas dasar iman kita, yaitu akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kita. Lalu Bapak Uskup juga menegaskan kembali, dengan demikian
kita semakin menyadari bahwa hanya kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk tegak berdiri sampai saat ini. Semakin jelas, bukan hanya bersandar kepada Allah, tapi kita juga mau datang kepada Allah. Dalam hal ini, kita perlu mengakui bahwa pada masa pandemi ini banyak orang mengalami kasih sejati Tuhan melalui orang-orang lain di sekitar kita. Itulah yang saya katakan. Kalau tadi saya menyinggung dari peristiwa COVID ini, kita bisa melihat empati bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga empati kepada semua orang, bahwa orang lain pun adalah tanggung jawab saya. Itulah cinta yang agape. I'll be there for you. Aku ada untukmu. Dan semoga saja ketika kita mulai memasuki masa prapaskah ini, semakin disadarkan bahwa kita perlu saling berempati, memperhatikan satu sama lain, bukan hanya di dalam lingkungan keluarga, tapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengkoyakan hati itu. Keuskupan Bogor yang kita cintai ini juga mengajak semua untuk memperdalam dan melanjutkan terus pertobatan ekologis dengan memberikan perhatian pada hidup hemat listrik dalam kenormalan baru. Dan itu adalah tema APP 2021. Jadi dengan demikian, di dalam masa pertobatan yang akan kita lalui dan seharusnya sepanjang hidup kita, kita semestinya ternyata harus berdamai dengan diri sendiri, dengan Allah, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan. Hanya dengan demikian inilah yang akan mengantarkan kita pada kebaruan hidup, bukan hanya pada masa baru atau new era, tapi juga kebaruan dalam hidup kita. Bukan hanya secara fisik, tapi spiritualitas kita, rohani kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya kalau kita pun selalu datang kepadanya. Akhirnya, marilah kita bertobat dan saling mengampuni. Bukalah hatimu bagi Roh Kudus agar ia dapat berkarya secara penuh dalam hidup kita. Kuduskanlah kita sebab Allah kita kudus. Tetaplah sapa sesamamu dan teruslah bangun persaudaraan sejati dengan mereka. Allah menginginkan kita menjadi duta kasih-Nya bagi mereka. Silih asuh, silih asah, jeng silih asuh. Saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi. Itulah surat gembala dari Bapak Uskup kita yang dikeluarkan pada 11 Februari 2021. Uskup Keuskupan Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Tuhan memberkati.